Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Sebuah kisah yang diambil dari Twitternya yang berjudul Santet Sin A. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kepala aku benar-benar sakit, dibawa duduk saja seperti berputar-putar, ucap Pipi kepada suaminya Riken. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu, jangan lakukan pekerjaan rumah, biar nanti saja aku yang bereskan setelah pulang kerja, ucap Riken seraya mengelus rambut istrinya. Terima kasih ya mas. Iya sudah, gak apa-apa sayangku, balas Riken sambil mencium kening istrinya dan berpamitan untuk berangkat bekerja. Pipi merupakan wanita berdarah Banjar Kalimantan Selatan asli. Sementara Riken berdarah Dayak Siang Murung. Mereka berdua memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalin hubungan berpacaran selama 4 bulan. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan kemudian menikah. Meskipun pernikahan mereka mengalami masalah sedikit di awal-awal pernikahan dulu. Karena keluarga Pipi tidak mau kalau Pipi menikah dengan Riken. Lelaki itu akan membawa Riken ke tempat asalnya yang sangat jauh tersebut. Bagaimana kalau dia itu bukan laki-laki baik? Nanti bagaimana kalau kamu diapa-apakan saat di desanya sana? Siapa yang akan menolongmu, Pi? Ujar ayahnya waktu itu. Pipi yang memang anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga itu sangat disayangi oleh orang tua maupun saudara-saudara lelakinya. Untungnya saat itu dia dibela oleh iparnya yang berasal dari suku Dayak juga. Kalau Umar ragu Riken bukan orang baik, coba nanti kasih syarat. Mau tidak dia tinggal di sini bersama Pipi? Kalau dia mau, berarti dia benar-benar serius dan baik. Karena jarang sekali laki-laki mau meninggalkan keluarganya demi seorang perempuan. Berbeda denganku yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi ini. Jadi pilihan terbaiknya ya harus ikut suami kan, ujar kakak ipar Pipi pada masa itu. Dan untungnya perkataan kakak iparnya tersebut mampu membuat orang tuanya Pipi pun menerima Riken. Sebagai syarat, Riken harus tinggal di rumah mertuanya tersebut. Dan Riken tidak ada masalah dengan syarat tersebut. Ia siap untuk tinggal di sana, asal bisa menikah dengan Pipi. Dan 3 hari sebelum hari pernikahan, Riken memutuskan untuk masuk Islam. Padahal Pipi dan keluarganya tidak ada yang menyuruh, karena mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat menghormati agama orang lain. Selain itu, di dalam keluarga besar mereka pun masih banyak yang berbeda agama. Walaupun beda keyakinan, tetaplah satu keluarga. Ucapan ayahnya itu masih sangat Pipi ingat. Hingga saat ini setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Riken dan Pipi akhirnya memutuskan untuk menyicil rumah yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Riken sendiri bekerja di salah satu perusahaan batubara yang berada di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu Riken hanya mendapatkan cuti 1 minggu setelah 1 bulan full bekerja. Jadi waktu 1 minggu itu benar-benar ia habiskan bersama istri tercintanya. Dari waktu ke waktu Pipi pun akhirnya hamil, tepat di usia 2 tahun pernikahan mereka. Namun entah karena apa Pipi mengalami keguguran, dan sejak saat itu Pipi tidak mau lagi ditinggalkan oleh suaminya kerja jauh yang membuat Riken terpaksa berhenti dari pekerjaannya di Kalimantan Tengah. Ia menganggur selama hampir 3 bulan untuk merawat dan menemani istrinya saat itu. Mereka bertahan hidup dengan uang tabungan yang mereka tabung selama 2 tahun tersebut, dan tepat di bulan keempat. Saat itu Riken memutuskan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan batubara yang berada di Kalimantan Selatan. Karena pada dasarnya si Riken ini punya pengalaman sebagai sopir. Jadi dengan mudahnya dia masuk kerja di sana. Meskipun gajinya tidak sebesar di Kalimantan Tengah dulu, tapi ia cukup bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan di sana. Dan kebetulan tempat kerja Riken yang baru tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka,
Hanya berjarak sekitar 5-6 km saja. Kamu baik-baik saja kan, Bi? Tanya ipar perempuannya itu, terlihat khawatir melihat wajah Pipi yang sangat pucat tersebut. Aku baik, Kak, cuma entah kenapa ini kepalaku sakit terus seperti ditusuk-tusuk. Kadang bagian ulu hatiku yang sakit. Kakak ipar pertamanya itu mengerutkan alisnya, menatap Pipi. Mau aku temani ke dokter gak? Tidak usah, Kak, paling cuma pusing biasa. Maklumlah, sekarang kan lagi musim hujan, mungkin aku masuk angin. Kalau sakit itu jangan dianggap remeh, Pi. Takutnya ada penyakit lain yang lebih serius, ujar kakak iparnya tersebut. Tidak usah dipaksa, orang dia baik-baik saja kan? Sahut kakak ipar keduanya itu serasa berdiri. Jadi Pipi ini memiliki 3 saudara laki-laki. 2 kakaknya sudah menikah dan 1 adiknya baru saja lulus sekolah. Kakak pertamanya menikah dengan perempuan dari suku Dayak dan kakak keduanya menikah dengan perempuan yang masih satu daerah dengan mereka. Yang paling perhatian pada Pipi adalah kakak iparnya yang orang Dayak itu. Sementara kakak iparnya yang kedua tidak terlalu akrab dengannya. Mungkin karena memang kakak ipar keduanya itu merupakan seorang guru. Jadi dia tidak terlalu sering ikut kumpul-kumpul bersama Pipi dan kakak ipar pertamanya. Sementara kakak ipar pertamanya tersebut hanyalah seorang ibu rumah tangga, sama seperti Pipi, yang tentu banyak memiliki waktu untuk kumpul-kumpul di sini. Di sini kita sebut saja nama kakak ipar pertama Pipi itu adalah Aliani dan kakak ipar keduanya adalah Wardah. Aku pulang duluan ya, ada tugas yang harus aku kerjakan, ucap Wardah pamit kepada Aliani dan Pipi. Keduanya mengangguk seraya tersenyum. Jangan-jangan kamu hamil, Pi? Ujar Aliani setelah Wardah pergi. Pipi terdiam sebentar. Ia kemudian tersenyum. Bisa saja yang dikatakan kalian itu benar adanya. Iya ya, Kak. Kok aku tidak kepikiran ya? Nah, kan jadi kamu harus periksa ke bidan, Pi. Ujar Aliani tersenyum. Baiklah, Kak. Nanti kalau Rigen sudah pulang, aku akan meminta antar dia ke bidan. Dengan mata yang terlihat berbinar, Aliani tersenyum. Lalu ia menyuapi adik iparnya tersebut. Sudah, Kak, perutku rasanya sudah mulas, ujar Pipi sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba ia muntah dengan posisi masih ada di atas kasur. Dan Pipi merasa badannya terasa sangat lemas. Pipi, panggil Aliani khawatir saat melihat Pipi jatuh dari atas kasur dengan posisi terlentang. Pipi tidak menjawab, hanya helaan napasnya yang terdengar dan raut wajah Pipi yang terlihat kesakitan. Aliani menjadi panik melihat keadaan Pipi saat itu. Ia langsung berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada salah satu tetangga. Dan tetangga yang dimintai pertolongan itu pun segera mengeluarkan motornya untuk digunakan memanggil bidan. Aliani kembali ke rumah adik iparnya tersebut dan melihat Pipi sudah berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Aliani. Iya, Kak, aku merasa lebih enakan sekarang. Kamu serius? Tadi itu kamu habis muntah sampai kayak benar-benar lemas begitu. Iya, Kak, aku juga merasa aneh karena setelah badanku lemas, tadi aku tiba-tiba merasa seperti enteng dan sakit kepalaku pun sudah hilang. Aliani mengerutkan alisnya. Matanya menatap Pipi dengan lekat. Mereka diam-diaman. Hingga tetangga yang tadi dimintai tolong oleh Aliani pun datang bersama ibu bidan. Ibu bidan tersebut menatap tetangga Pipi seolah mempertanyakan kebenaran akan perkataannya. Saya juga tadi dikasih tahu kakak iparnya, Bu, kalau Pipi ini lemas setelah muntah-muntah. Makanya saya cepat-cepat manggil ibu, ujar tetangga Pipi tersebut. Lebih dulu sebelum ditanya Bu bidan, kemudian menghela napas dan mengangguk. Ia juga melakukan penetesan urin Pipi, tapi rupanya hasilnya negatif. Pipi tidak sedang hamil. Negatif, Bu. Tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang hamil muda, ujar Aliani seakan tidak percaya dengan hasil yang disampaikan oleh Bu bidan. Kalau semisal ragu, besok bawa saja ke tempat praktek saya.
Biar di sana kita cek lagi menggunakan urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Karena tentu lebih bagus kalau menggunakan urin pertama di pagi hari. Setelah berkata seperti itu, Bu Bidan langsung pamit pulang karena memang sedari tadi teleponnya berdering. Mungkin ada yang mau melahirkan. Tetangga Pipi pun pulang karena merasa Pipi baik-baik saja. Tapi tidak dengan Aliani. Ia masih di rumah Pipi untuk menemani Pipi sampai Rigen pulang. Malamnya sekitar pukul 7 malam Rigen pulang dengan diantar oleh temannya. "Loh, kamu kenapa, Gen?" tanya Aliani saat melihat Mama di bagian pipi hingga pipi Rigen. "Kena cium besi, Kak," jawab Rigen setengah bercanda. "Kamu ini muka begitu masih bisa bercanda, Ren?" Rigen kemudian tertawa. Kemudian setelah meletakkan sepatunya di rak belakang, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan istrinya. "Muka kamu kenapa?" tanya Pipi kaget saat melihat wajah Rigen. "Disium besi di tempat kerja? Biasalah, temanku kurang fokus tuh. Kan cuma gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini." "Sudahlah sayang, aku baik-baik saja. Beberapa hari juga sembuh, Pi." Gen, kakak pulang dulu ya," ujar Kak Aliani yang saat itu sudah berdiri di depan pintu kamar. "Terima kasih banyak ya, sudah bantu-bantu di sini." "Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak," ujar Rigen seraya menghampiri Aliani yang sudah ingin segera pulang. "Apa ini? Aku bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Pipi dan sudah menganggap Pipi seperti adikku sendiri," ujar Aliani tersenyum. "Justru karena itu kita sebagai saudara harus saling membantu kan, Kak?" Aliani terharu melihat uang yang diberikan Rigen dan Pipi tersenyum menatapnya dari atas kasur. "Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Gen. Pi, uang ini sangat membantuku sampai kakakmu kerja nanti." Setelah Aliani pergi, Rigen memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah bersih, dibersihkan oleh Aliani. Biasanya kalau Pipi tidak sakit, Pipilah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi semenjak Pipi sering sakit-sakitan, Rigenlah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga selepas pulang kerja. Tapi malam itu Rigen bisa langsung tidur karena tidak ada lagi yang harus dibersihkan. Rigen terbangun karena badannya terus digoyang-goyangkan dengan keras oleh Pipi. "Ada apa ya?" tanya Rigen yang masih dengan mata setengah tertutup. "Kamu dengar suara itu enggak?" "Suara apa?" Rigen sambil mengucap matanya. "Itu kayak pasir berjatuhan ke atas atap." Ia pun duduk. Ia berusaha mendengarkan suara yang dimaksud istrinya. "Cuma angin itu, Yang. Kalau angin kan cuma wus begitu. Kalau ini beda, sama seperti suara pasir bercampur kerikil yang dijatuhkan ke atas atap." "Tapi aku tidak dengar apa-apa. Aku cuma dengar suara angin." Tiba-tiba di atas atap terdengar seperti suara sesuatu yang meledak atau suara benda jatuh yang menimpa atap, sehingga membuat suara nyaring mengagetkan keduanya. "Nah, kalau yang ini aku dengar. Sebentar aku cek dulu. Mungkin kucing berkelahi," ujar Rigen seraya beranjak dari tempat tidur. Pipi menunggu di kamar, perasaannya sangat tidak enak sekali saat itu. Beberapa saat ditunggu, Rigen tidak kunjung masuk. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Karena khawatir, akhirnya Pipi langsung keluar untuk memastikan suaminya baik-baik saja. Namun sesampainya di luar, Pipi tidak melihat keberadaan Rigen. Sementara rumah pintunya dibiarkan terbuka. Yang, panggil Pipi, tapi tidak ada jawaban. Entah kemana perginya Rigen. Apa mungkin dia ngejar kucing ya? Kucing yang berkelahi itu sepertinya tidak mungkin. Pipi duduk di bangku kayu yang ada di teras. Ia menunggu Rigen di situ dan sekitar kurang lebih 20 menitan barulah Rigen muncul. Wajahnya terlihat tidak seperti biasa. "Kamu kemana? Ngejar kucing?" Aku melihat sesuatu di atap rumah kita. Itu yang aku kejar, tapi aku kehilangan jejaknya." "Sesuatu maksudmu hewan atau apa?" tanya Pipi kurang paham. "Perawakannya mirip manusia,
tapi lincah, melompat-lompat, tangan dan kakinya sama panjangnya. Dan aku rasa itu bukan hewan. Lalu apa? Kamu jangan bikin aku takut ah. Sudahlah, kita masuk saja. Besok lagi ya aku ceritakan, ujar Regen seraya menggandeng istrinya. Pipi tidak bisa tidur setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya tadi. Rasa takut mengendalikan matanya. Malam itu dan sekitar pukul 4 subuh, barulah Pipi bisa tertidur. Itu pun karena matanya sudah benar-benar mengantuk. Bangun yuk, kita sarapan dulu, ujar Regen seraya membangunkan istrinya. Kamu gak berangkat kerja? Kamu lupa, hari ini kan aku off. Habis ini kita jalan-jalan, kamu mau? Tanya Regen. Mau, ucap Pipi seraya dengan nada manja. Regen hanya tersenyum sambil mengusap kepala istrinya. Namun, Regen tercekat merasa ada yang aneh saat dia meraba kepala istrinya. Coba menunduk, biar ku lihat kepalamu. Kepala, ada luka di kepalamu. Lukanya besar dan bernanah. Kamu gak tahu? Hah? Mana? Kok aku gak sadar ya? Gak ada sakit sama sekali. Di sisir pun gak ada yang nyangkut. Serius? Kamu ini lukanya besar yang? Ujar Regen mengarahkan tangan istrinya ke arah luka tersebut. Iya yang, sepertinya memang besar. Aku dapat luka ini dari mana ya? Ujar Pipi bertanya-tanya. Ini harus dibawa ke dokter yang, biar lukanya bisa dibersihkan dan dikasih obat, biar cepat kering. Tiba-tiba Pipi kembali merasakan mual yang teramat sangat di perutnya. Sampai-sampai ia langsung berlari ke arah jendela untuk memuntahkan semua isi perutnya. Melihat istrinya yang muntah-muntah seperti itu, Regen langsung memijat punggung sang istri untuk memberikan rasa nyaman. Tanpa dia sadari, ada segumpal kecil rambut yang keluar di antara muntahan-muntahan tersebut. Apa itu yang? Tanya Pipi dengan suara lemas. Muntahmu? Kok ada rambut di situ? Sudah, kamu duduk dulu, pasti rasanya mangkal di dada kan? Jawab Regen yang memang tidak bisa melihat muntahan orang, karena dia pasti akan ikut muntah juga. Coba kamu periksa dan lihat, ada rambut yang aku muntahkan tadi. Kamu kan tahu yang, tolong yang, kepalaku pusing. Potong Pipi yang membuat Regen akhirnya mau tidak mau harus melihat bekas muntahan Pipi. Iya, ada rambut. Regen pun berakhir muntah. Kamu gak apa-apa kan? Masih bisa duduk gak? Pipi cuma menggeleng pelan. Dari raut wajahnya dapat terlihat betapa kesakitannya Pipi saat itu. Aku minta tolong tetangga ya, buat jaga kamu dulu ya Pi. Pipi tidak merespon. Akhirnya dia pun ditinggalkan sendirian. Sementara itu ia langsung berlari ke rumah tetangganya. Saat Regen dan tetangganya itu masuk ke dalam kamar, Pipi masih terbaring di atas kasur. Ada yang sakit ya Pi? Tanya tetangganya itu pada Pipi. Tapi Pipi cuma mengangguk. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sakitnya di mana? Biar aku pijat. Dari ulu hati, perut, sama mispiku mbak. Jawab Pipi dengan suara agak serak. Mungkin karena ia muntah berulang kali. Tadi bagian perut ini aku gak berani sembarangan pijat. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya, jawab tetangganya yang saat itu mengangkat baju di bagian perut. Mata si tetangga saat itu terbelalak lebar melihat kebiruan dan luka memar di sekitar perut Pipi. Luka memar itu cukup besar. Pi, kamu sedang tidak bertengkar kan dengan Regen? Pipi pun menggeleng. Pagi itu, di perutmu ini Pi, ada memar seperti bekas pukulan, ujar tetangganya. Kebetulan saat itu Regen sedang tidak ada di rumah. Setelah mengantarkan tetangganya tadi, Regen pun belum kembali. Regen pun pergi setelahnya tanpa pamit. Kalau memang kamu ada masalah sama suami kamu, cerita Pi, jangan dipendam sendiri. Kasih tahu aku kalau Regen memukul kamu sampai begini. Nanti biar aku kasih tahu orang tuamu. Sungguh mbak, kami baik-baik saja. Regen tuh gak pernah mukul, marah, bahkan membentak pun hampir gak pernah.
ucap Pipi sambil berusaha bangkit untuk melihat Memar seperti apa, sampai membuat si tetangga mencurigai Rigen melakukan KDRT. Kalau Memar ini aku nggak tahu dapat dari mana, Mbak, karena beberapa minggu terakhir ini aku sering mendapatkan luka-luka yang aneh, dan anehnya aku pun nggak tahu itu luka aku dapat dari mana. Kamu serius? Gak bohong kan? Aku gak bohong, Mbak. Aduh, jangan-jangan. Hah? Tapi siapa juga ya? Tok, kamu ini kan orangnya baik, ramah tamah. Masa iya ada yang tega sama kamu? Ujar tetangganya membuat Pipi tidak mengerti. Maksudnya gimana, Mbak? Tanya Pipi sambil meringis memegangi perutnya. Aduh, jangan-jangan kamu ini kena santet, ujar tetangganya. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur Pipi yang membuat si tetangga sampai kaget. Astaga! Saat dia melihat foto Pipi dan suaminya jatuh, padahal tidak ada yang menyenggol. Sebaiknya kamu periksa saja ke Ustadz, Bi, ujar tetangganya. Tidak berapa lama Rigen datang bersama orang tua Pipi. Mereka terlihat sangat khawatir saat melihat Pipi. Ke rumah sakit ya, Pi, ucap ibunya. Maaf, Bu, tapi saya rasa Pipi ini bukan sakit medis, Bu. Sepertinya ada yang mengirim sesuatu ke dia. Kalau periksa ke rumah sakit sebaiknya jangan, Bu. Disuntik dulu ya, Bu. Karena penyakit non medis seperti ini akan semakin memburuk bila disuntik ini daripada pengalaman pribadi ayah saya, ujar tetangga Pipi menjelaskan. Hah? Yang benar? Orang tua Pipi kaget. Coba ibu lihat memar yang ada di perut Pipi, ucap tetangganya. Saat baju yang di bagian perut dibuka, memang terlihat memar kebiruan. Yang memarnya itu cukup besar. Di kepalanya juga ada, Ma, ucap Rigen menjelaskan. Hah? Kenapa sih? Siapa yang tega berbuat seperti ini sama kamu, Nak? Ucap ibunya terisak. Coba, Bu, bawa ke Ustadz atau orang-orang yang mengerti dengan hal-hal seperti itu, usul tetangganya. Hari itu juga orang tua Pipi memanggil Ustadz kenalan mereka untuk datang ke rumah Pipi. Dan sekitar setengah jam, Ustadz yang tadi dipanggil orang tua Pipi pun datang. Ustadz itu meminta sebotol air mineral dengan ukuran besar pada ibunya Pipi. Dan oleh Ustadz itu, air dalam botol itu dibacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya, lalu kemudian sisanya minum. Itu diciprat-cipratkan ke seluruh kamar ini. Orang tua Pipi dan Rigen mengangguk bersamaan. Lalu tidak lama Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Benar saja, setelah meminum air doa itu, Pipi mulai berangsur-angsur sehat. Namun ketika air doa itu habis, Pipi kembali jatuh sakit lagi. Setelah beberapa kali meminta air doa pada Ustadz, akhirnya Rigen memutuskan untuk membawa Pipi ke kampung halamannya. Karena menurut Rigen di sana ada pamannya yang sangat mengerti dengan dunia santet menyantet. Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan, Bah, ujar Rigen meminta izin kepada kedua orang tuanya itu. Tapi kalau semisal kami tidak dibolehkan berangkat berdua, Uma dan Abah bisa ikut kok. Sekalian melihat kampung halaman saya di pedalaman, ucap Rigen lagi. Akhirnya setelah kedua orang tua Pipi berunding, mereka pun setuju untuk ikut menemani keduanya untuk berangkat ke kampung Rigen. Dan keesokannya mereka pun siap-siap pergi setelah menempuh perjalanan yang cukup sangat panjang. Ditambah hal-hal aneh yang terus terjadi pada Pipi. Akhirnya mereka berempat pun sampai di rumah Rigen. Keluarga besar Rigen menyambut kedatangan mereka dengan sangat hangat. Mereka juga terlihat khawatir saat melihat keadaan Pipi. Namun mereka harus menunggu malam tadi agar bisa langsung bertemu dengan amangnya Rigen. Karena pada saat itu amangnya Rigen sedang berada di ladang. Kita panggil saja amang si Rigen ini dengan Abang Kuncai. Hari sudah mulai gelap. Pipi masih mengeluhkan sakit di bagian ulu hati hingga mispenya. Bahkan kini ia juga merasakan sendi-sendinya seperti remuk. Tidak lama setelah hari gelap, Amang Kuncai datang bersama adik sepupu Rigen yang tadi disuruh menjemput si Amang. Saat baru masuk melewati pintu, Amang Kuncai langsung tertegun.
melihat keadaan Bibi. Setelah beberapa saat tertegun, Amang Kuncai mendekat ke arah Bibi. Matanya terpejam dengan tangan yang ditempelkan di ubun-ubun kepala Bibi. Dia ini kena santet dari Dayak seberang, santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya dia mati, dia akan terus-terusan sakit. Sakit yang dari hari ke hari semakin bertambah parah. Aku tidak sanggup untuk mengobatinya, ujar Amang Kuncai. Mata Rigen sampai melotot mendengar perkataan amangnya. Dia tidak menyangka kalau amangnya yang selama ini dikenal sebagai ahli santet mengucapkan tidak sanggup. Seperti apa hebatnya santet itu? Mang, tolong sembuhkan istriku, Mang, ucap Rigen terisak di bawah kaki Amang. Maafkan aku, Gen. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Mamang bisa kan? Katakan saja kalau Mamang bisa. Amang tidak bisa, Gen. Ini terlalu berat. Baik, kalau Amang tidak bisa mengobati istriku, nanti kalau istriku mati, aku juga akan ikut mati, ucap Rigen lantang, membuat semua orang terkaget yang ada di sana. Amang Kuncai menarik napas panjang. Ia menatap langit-langit rumah sebelum akhirnya dia berbicara. Iblis yang diminta untuk membunuh istrimu ini meminta nyawa pengganti. Baru setelah itu dia akan melepaskan Bibi. Tapi ini iblis, Gen. Aku tahu dia tidak akan menepati janjinya. Dan nyawa yang diminta pun bukanlah sembarangan, Gen. Tapi nyawamu, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Bibi yang mendengar itu langsung histeris. Aku ikhlas, Mang, kalau aku harus jadi pengganti. Asal Bibi bisa sembuh, aku siap mati untuknya. Karena aku tanpa Bibi tidak akan bisa bahagia lagi, Mang. Begitupun juga istrimu. Dia tidak akan bertahan tanpa kamu, Gen. Kalau begitu, kami sama-sama mati saja. Buat supaya aku terkena santet juga yang sama, Mang, ujar Rigen tetap nekat dengan niatnya. Amang Kuncai berkali-kali menghela napas. Ini semua sangatlah berat. Kalau dia menuruti permintaan Rigen, dia akan kehilangan keponakannya itu. Tapi kalau tidak dituruti, Rigen juga pasti akan mati, bunuh diri saat istrinya nanti mati. Biarkan aku berpikir dulu, Gen, ujar Amang Kuncai akhirnya. Gen, kamu tidak perlu sampai mengorbankan diri kamu, Gen. Kami ikhlas, semisalnya Bibi harus pergi. Mungkin itu sudah takdir dan juga janji Bibi, Gen. Kamu harus ikhlas ya, nak. Tanpa Bibi pun kamu akan tetap jadi anak kami, ucap ibu mertua Rigen. Keadaan yang tegang itu pun seketika menjadi haru. Rigen menangis sejadi-jadinya. Saya ikhlas melepaskan anak saya, tapi saya ingin orang yang sudah menyantet anak saya ini mengalami hal serupa dengan apa yang dialami anak saya. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Tanya ayah Bibi. Rigen dan ibu mertuanya pun saling berpandangan. Sedari tadi pun mereka tidak berpikir untuk menanyakan pelaku kepada Amang Kuncai. Mungkin karena terlalu sedih dan panik. Iya, Mang, siapa orangnya? Aku akan bersujud memohon supaya dia menghentikan santet yang dikirim ke istriku. Lagi-lagi Amang Kuncai menghela napas panjang. Sementara itu Bibi terus meringis kesakitan. Tangannya sampai gemetar menahan rasa sakit tersebut. Pelakunya adalah orang dekat sekali. Dia adalah sosok menantu perempuan dari keluarga kalian, ujar Amang Kuncai. Akhirnya bersamaan dengan itu, Bibi berteriak kesakitan. Bagian perutnya tiba-tiba membiru dan terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ menjadi shock. Ibunya Bibi dan Rigen menangis sejadi-jadinya sampai memegangi tubuh Bibi. Oleh Amang Kuncai, Bibi diberi air yang sudah dimantrai, dan dalam sekejap Bibi menjadi tenang kembali. Ada 2 menantu di rumah kami. Siapa dia? Ujar ayah mertua Rigen dengan wajah yang merah padam, menahan emosinya. Tentu saja dia marah. Orang tua mana yang tidak marah melihat putri kesayangannya jadi seperti itu. Sementara Rigen tidak lagi ikut berbicara. Dia berada di samping Bibi sambil memeluknya.
Dia sampai sekarang belum punya anak, masih berusaha untuk mendapatkan anak. Santet ini dipicu oleh rasa marah, dendam, rasa iri dan rasa sakit hati terhadap suaminya, ujar Amang Kuncai, membuat orang tua Pipi seakan tidak percaya. Itu Wardah, tapi apa yang membuat dia iri, marah, dendam pada Pipi? Pipi juga sama, dia tidak punya anak, kata mertua ibunya Rigen. Dari yang aku lihat, dia ini iri dengan respon dan perlakuan Rigen pada Pipi karena suaminya tidak seperti itu. Suaminya ini lebih sering menyalahkannya karena dia belum juga hamil. Padahal segala cara sudah dia lakukan, keduanya untuk mendapatkan anak. Lalu karena itu, suaminya berubah dan mulai membandingkan istrinya itu dengan adiknya si Pipi. Bahkan suaminya ini pernah punya selingkuhan dan sekarang sudah tidak lagi karena suaminya sudah diberikan sesuatu yang tidak bagus, semacam perunduk kotor. Tidak hanya sampai di situ, karena rasa sakit hati dan dendamnya mulai bermunculan, ia berniat jahat saat melihat Pipi begitu bahagia. Saat dia diperhatikan seperti ratu oleh Rigen, tidak seperti dia yang malah diperlakukan sebaliknya oleh suaminya sendiri. Tujuan dia menyantet Pipi supaya adik kesayangan suaminya itu menderita dan mati menderita, sakit dan kehilangan. Jika Rigen menggantikannya dan jika tidak, maka Pipi akan mati secara perlahan dengan rasa sakit dan tersiksa. Ayah mertua Rigen terdiam. Napasnya terdengar berat. Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan ini semua pada Pipi. Pipi di sini tidak bersalah. Yang salah itu suaminya. Kenapa dia tega melakukan ini sama Pipi? Ujar Rigen. Malam semakin larut. Amang Kuncai pun akhirnya pergi berpamitan karena dirasa sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Rigen masih menangis sambil memeluk Pipi, sementara ayah mertuanya terlihat melamun dengan pikiran yang berkecamuk. Pagi-pagi sekali Rigen pergi. Dia tidak berpamitan kepada Pipi maupun kedua orang tuanya. Tidak ada yang tahu saat itu Rigen pergi kemana. Tok tok tok. Rigen mengetuk pintu dengan cukup keras. Saat itu Amang Kuncai pun tidak lama membuka pintu. Ternyata Rigen saat itu sedang berada di rumah Amang Kuncai. Mau apa kamu, Gen? Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Pipi dan saya juga ingin agar orang yang sudah membuat Pipi begini mati. Kamu ini sudah gila. Kamu ini keponakanku. Mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu. Aku sudah gila dan aku akan semakin gila jika Amang membantuku. Apa Amang harus menontonku bunuh diri dulu, baru Amang akan membantu? Bantu aku, Mang. Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang aku sayangi. Baiklah, kalau itu memang maumu, aku akan mengabulkannya, ujar Amang Kuncai dengan suara bergetar. Rigen menatap Amang Kuncai. Ia senang karena akhirnya amangnya itu mulai menuruti keinginannya. Namun ia juga sedih saat tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Namun karena rasa sayang dan cintanya kepada Pipi mengalahkan ketakutannya tentang kematian, ia rela melakukan apapun demi Pipi. Menukar nyawa pun ia sangat terima. Terima kasih, Mang. Malam ini bersiaplah, kita akan melakukannya. Saat malam hari tubuh Pipi masih terbaring dengan penuh memar di tubuhnya. Namun memar itu sudah semakin menghilang. Ritual itu pun tampaknya Rigen masih biasa-biasa saja, walaupun banyak hal-hal yang terjadi. Kedua orang tua mertuanya kali ini akan pulang. Kau tidak mau tinggal di sini saja, Gen? Tanya Amang Kuncai yang melihat Rigen seperti menahan sakit. Mendengar pertanyaan Amang Kuncai, kedua orang tua langsung menatap Rigen. Dari tatapan itu tampak mereka sangat khawatir dengan menantunya tersebut. Aku hanya sakit kelelahan, Mang. Dan aku tahu aku pasti baik-baik saja. Dan aku juga harus masuk kerja lagi, Mang, jawab Rigen dengan bergetar. Entah sampai kapan ia merasakan semua ini dari Pipi. Di sini
Pipi belum tahu kalau Rigen yang menggantikannya menyandang santet tersebut. Dan sebetulnya orang tua Pipi sudah melarang. Namun niat Rigen sudah bulat, sudah tidak bisa diganggu gugat. Keduanya mertuanya itu diminta untuk merahasiakan semuanya dari Pipi, agar Rigen dan Pipi bisa menikmati hari-hari mereka dengan damai, tanpa pikiran macam-macam. Karena Rigen ingin membuat kenangan terindah bersama Pipi di akhir-akhir hidupnya yang mungkin tidak akan lama lagi. Abang Kuncai menatap kepergian keponakannya tersebut dengan raut sedih. Ia bertekad akan membalaskan semuanya. Ia tidak akan melepaskan orang itu. Singkat cerita, ketika mereka sampai di kampung halamannya, ternyata kakak laki-lakinya Pipi bersama Wardah sudah pergi. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Bahkan mereka tidak pamit kepada Aliani dan suaminya. Aliani saat itu langsung memeluk Pipi. "Aku rindu sekali sama kamu, Pi. Kamu baik-baik saja kan? Kamu gak apa-apa sekarang?" "Aku baik-baik saja, Kak. Untung amangnya berhasil menyembuhkanku." "Syukurlah. Tapi siapa pelakunya?" Menatap kedua orang tuanya seperti dia tidak ingin lagi mengungkit siapa pelakunya. "Ia bisa sembuh saja, Pi. Sudah sangat berterima kasih." "Orang jauh, Kak. Kamu bohong ya?" ujar Aliani yang memang sangat hafal dengan sosok adik iparnya tersebut. Pipi pun menarik napas panjang lalu menghembuskannya. "Betul, Kak. Aku gak bohong." "Kamu gak kerja?" tanya Pipi pada Rigen yang masih tidur di balik selimut. "Aku masih mau libur. Aku mau menyegarkan pikiran kita terlebih dulu. Setelah semua hal yang terjadi ini, aku rasa kita butuh liburan." Saat selimut dibuka, Pipi mengerutkan alisnya, menatap Rigen. "Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" "Cuma sedikit lemah saja. Makanya aku ingin liburan yang biar nanti segar lagi." Hari itu juga mereka pergi berlibur. Dan setelah 1 minggu, mereka pun pulang. Di sini keadaan Rigen sudah benar-benar sangat menahan rasa sakitnya. Namun ia tetap berusaha menikmati kebersamaannya bersama sang istri tercinta. Hari itu Rigen muntah-muntah, sama seperti Pipi sebelumnya. Di muntahannya terdapat gumpalan rambut. "Kamu kenapa?" tanya Pipi dari luar kamar mandi. "Kayaknya aku masuk angin," jawab Rigen dengan suara bergetar. Badannya benar-benar terasa sangat sakit. "Aku buatkan untalan ya di dapur." Membuatkan untalan untuk memburu angin berupa lada yang dihaluskan, lalu dicampur sedikit air dan dibulatkan, biasanya setelah diminumkan untayan. Minuman kampung itu biasanya setelah diminumkan, orangnya pun akan langsung kentut. Rigen yang keluar kamar dengan setelan baju kerjanya, pergi ke dapur untuk menemui Pipi untuk sarapan. "Itu diminum dulu untayannya, biar nanti enak perutmu." Rigen sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit di kepala, ulu hati, dan juga perut hampir membuatnya tidak bisa bangun. Namun ia mencoba menahan sekuatnya agar tidak tumbang. "Kamu kenapa? Makanan aku tidak enak ya?" tanya Pipi saat melihat Rigen hanya memakan makanannya 1 suap saja. "Kamu tahu kan kalau perut sedang tidak enak," ujar Rigen seraya berdiri dari duduknya. Saat itu dia akan memulai masuk kerja. Pipi saat itu memeluknya. Entah kenapa dia sangat merindukan suaminya itu. Padahal selama ini mereka setiap hari bersama, setiap waktu. "Kamu hati-hati ya," ucap Pipi. "Kamu juga," jawab Rigen tersenyum simpul. Setelah Rigen pergi bekerja, Pipi pun mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Mulai dari mencuci pakaian, piring, dan lain-lain. Namun tidak berapa lama setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia mendengar suara orang memanggil-manggil namanya dari luar. Dengan malas, Pipi membukakan pintu. Di situ terlihat seorang teman kerja suaminya datang dengan wajah yang sangat panik. "Ada apa ya? Rigen, Rigen, kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Rigen sudah dibawa ke rumah sakit." "Maksudmu bagaimana? Rigen sakit apa? Rumah sakit mana? Kau jangan membuatku khawatir." "Rigen jatuh saat bekerja. Dia tidak sadarkan diri.
sebaiknya kau sekarang ikut aku." Merasa tidak percaya dengan ucapan teman suaminya tersebut, Pipi pun meminta ditemani kepada tetangganya. Dan setelah tetangganya datang, mereka mengikuti teman Rigen tersebut. Di sepanjang jalan jantung Pipi berdegup sangat kencang. Perasaannya was-was tidak karuan. Saat itu ia berdoa semoga apa yang dikatakan teman suaminya tadi hanyalah kebualan semata. Namun saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Pipi menjadi lemas. Ia hampir tidak bisa berjalan karena untungnya tetangganya Pipi yang baik itu membantunya berjalan dengan cara dia memapa. Setibanya di salah satu ruangan, terlihat seseorang berbaring dengan kain putih menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Pipi berjalan ke arah orang yang ditutupi kain tersebut, dan saat dibuka, terlihat wajah yang sudah tidak asing di matanya. Pipi saat itu langsung menangis dan berusaha membangunkan suaminya. Teman suaminya yang tadi mengantarkannya menatap Pipi dengan penuh kesedihan. Tetangga Pipi berusaha menenangkannya. Ia memeluk tubuh Pipi dengan erat, hingga tiba-tiba Pipi jatuh pingsan. "Tolong kau panggil orang tua Pipi," ujar tetangganya itu kepada teman Rigen tadi. Tanpa diminta 2 kali, laki itu langsung beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Pipi. Saat orang tuanya datang, Pipi masih menangis di pelukan tetangganya. Singkatnya, jenazah dibawa pulang dan bersiap akan dimakamkan. Pipi masih menangis, tidak mau melepaskan pelukannya kepada tubuh Rigen yang sudah mulai kaku. Di pemakaman itu, Pipi beberapa kali pingsan. Bahkan setelah pemakaman selesai, ia masih tidak mau beranjak dari kuburan suaminya. Orang tua kakak-kakak iparnya berusaha membujuk Pipi supaya ikhlas dan sabar. Namun, tidak semudah itu bagi Pipi mengikhlaskan suaminya yang begitu sangat mendadak. "Tidak akan ada yang mencintaiku seperti dia," ucap Pipi berulang-ulang. Berhari-hari setelah pemakaman dan dia pun tidak bisa diajak bicara. Ia terus menangis dan bahkan tidak mau makan. "Kau tahu, Pi, kalau Rigen melihatmu seperti ini, dia pasti akan sangat sedih. Dia mengorbankan nyawanya karena dia ingin melihatmu tidak sakit lagi," ucap sang ibu. Begitupun dengan Aliani yang saat itu sedang berusaha menyuapi Pipi. "Rigen, apa tadi, Mah?" tanya Pipi. "Dia sangat menyayangimu. Dia rela menggantikanmu. Dia rela menahan sakit akibat santet itu hanya demi melindungimu. Tolong ya, Pi, jangan kau sia-siakan pengorbanan Rigen dengan cara menyiksa dirimu begini." Aliani melotot. Ia sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Sementara Pipi menangis jadi-jadinya. "Kenapa Uma tidak mencegahnya? Kenapa Uma?" "Kami sudah berusaha melarang Rigen, Pi. Bahkan amangnya pun sudah memarahi dan melarangnya. Tapi Rigen mengancam akan bunuh diri kalau semisalnya amangnya tidak mau menuruti keinginannya untuk menjadi pengganti pada santet itu." Tidak berserang lama, Pipi semakin histeris. Ia mengumpat kasar sambil menyebut nama Wardah, menyumpahi Wardah yang sekarang tak ada di mana. "Wardah?" tanya Aliani pada ibu mertuanya. Akhirnya oleh ibu mertuanya semua hal saat mereka berada di kampung Rigen itu pun diceritakan kepada Aliani. Dan wanita itu tentu saja kaget. "Tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka," ucap Aliani. Ia langsung memeluk Pipi dengan erat. Hari-hari berlalu, namun Pipi masih saja memikirkan Rigen tanpa henti. Dirinya pun tidak lagi ia rawat, hingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Sampai di situ, di mana hari orang tuanya mendengar Pipi tertawa-tawa di dalam kamarnya. Awalnya mereka mengira kalau Pipi sedang bermain bersama keponakannya. Tapi ternyata saat pintu kamar dibuka, Pipi hanyalah seorang diri. Di sana Pipi terlihat sangat bahagia sambil terus berbicara sendiri. Matanya lekat menatap tembok yang ada di depannya. Ia terus bercerita seolah-olah sedang berbicara dengan Rigen. Karena Pipi selalu memakai kata di setiap awal maupun akhir kalimatnya. Orang tua Pipi yang awalnya senang karena mengira Pipi sudah mengikhlaskan Rigen, menjadi mendadak tidak karuan hatinya kalau melihat anak mereka yang sudah seperti orang kehilangan kewarasan.
Akhirnya mereka mencoba memanggil Ustadz. Lagi dia pun meruqyah Pipi. Tapi setelah diruqyah itu pun Pipi masih sama seperti sebelumnya. Kadang ada waktu saat Pipi menangis sampai sesekukan. Kadang juga ia tertawa nyaring sampai membuat orang-orang benar-benar kaget. Seisi rumah dan juga ada di mana. Dia terus berbicara tanpa henti selama berjam-jam. Bahkan tidak sekali dua kali ia mencoba melukai dirinya sendiri maupun menyerang orang tuanya dan Aliani yang mengantarkan makanan untuknya. Karena hari itulah akhirnya Pipi kemudian dipasung dan dibiarkan di dalam kamar. Namun sampai cerita ini ditulis, Wada dan suaminya tidak pernah kembali. Mereka pergi entah kemana dan tidak ada yang tahu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.